Saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Yusran Kurniawan. Saya seorang software developer. Pengalaman saya itu di Pondana dari 2021 sampai 2023. Selanjutnya dari 2003 sampai sekarang itu di salah satu vendor di PT Nusantara Duta Solusindo. Itu apa saja yang saya handle di sana kebanyakan saya full stack ya. Kalau di Pondana itu saya eh, pakainya Java kebanyakan. Jadi backendnya Java, untuk frontendnya Laravel. Itu salah satu perusahaan fintech. Terus untuk yang di NDS, Nusantara Data Solusindo, itu saya sebagai vendor handle sistem for banking. Itu eh, sistem yang di-develop itu pakai produknya IBM. Oke, lanjut aja. Ya, nanti itu kan ada 5 ya yang kita akan pelajarin itu. Pertama, REST API. Mungkin dari beberapa teman-teman udah tahu REST API itu apa, atau mungkin sebelumnya sudah pernah ikut ya untuk materi REST API sendiri. Tapi di sini akan dijelasin lagi secara singkat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa diinterupsi aja. Kalau misalnya Kak kecepatan jelasinnya gitu. Nanti boleh ditanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. BTW ini suara saya kedengaran nggak ya? Ada yang eh takutnya jaringannya nge-lag atau gimana? Halo, halo. Aman sih Mas, aman, Aman ya? aman, aman. Saya lanjut lagi. Ya, ini saya jelasin nanti ada 5 materi. Yang pertama, saya akan jelasin REST API. Yang kedua itu, kita nanti bakal praktek ya, WebSocket dengan Express.js, dan WebSocket itu apa. Yang ketiga, kita cari tahu SSR itu apa. Terus kita terapin bagaimana penerapan SSR itu dengan Express.js. Yang keempat, pengertian API. Yang kelima itu ada, nanti di akhir sesi kita akan implementasi salah satu framework uh, apa WebSocket itu kita pakai Socket.io sama Express.js. Nah, mungkin nanti bisa jadi portofolio buat kalian gitu. Ya, yang pertama apa itu REST API? REST API ini kan eh, salah satu ya. Jadi ada banyak API itu ada banyak. Ada SWAP, ada GraphQL API, ada apa lagi macam-macam. Salah satunya ini REST API. Nah, REST API ini masih menjadi standar komunikasi yang sering kita gunakan ya. Jadi kalau kalian apa nanti ngelamar kerja di luar itu, kebanyakan tuh pasti pakai REST API atau SOAP gitu. Tapi kebanyakan REST API. Nah, di sini salah satu kelebihan dari REST API itu dia lebih simpel, mudah digunakan ya. Komunikasinya real time dan efisiensi dalam rendering. Gitu. SPL juga mengandalkan polling atau long polling untuk mendapatkan data terbaru yang dapat menyebabkan peningkatan beban server dan latensi yang lebih tinggi. Nah, ini kalian bisa cari tahu juga ya. Um, ini secara singkatnya aja SAPI. Terus, nah, di sini ada bagannya. Bagaimana SAPI itu sendiri bekerja. Yang pertama dari klien, dari pakai menggunakan HTTP, terus diakses endpoint-nya ke server, nanti server melakukan respon balik. Nah, di samping itu ada beberapa metode yang digunakan dalam REST API ini. Yang pertama get, post, delete, dan put. Istilahnya CRUD lah ya. Pasti semuanya di sini udah pernah semua buat project CRUD. Nah, di REST API ini dia pakai metodenya ini get, post, delete, dan put. Begitu.
Nah, di sini ada endpoint-nya. Jadi untuk nge-mapping, nge-mapping apa namanya? eh, nge-mapping endpoint-nya. Jadi eh, kita harus sesuaiin endpoint-nya apa. Kita pengen nge-get data, nanti endpoint-nya harus sesuai. Kalau misalnya mau get data, nanti endpoint-nya ini, atau nge-post endpoint-nya ini, gitu. Nanti ada payload yang harus dikirim ke server, begitu. Di sini ada yang bingung, yang ada yang ingin ditanya tentang terkait REST API. Halo, halo. Nggak ada ya? Saya lanjut aja. Oh, oke, di sini ada pertanyaan endpoint itu apa? Oke. Endpoint ini nih. Jadi kalau kita bikin API, di sini itu biar kita mudah nge-mapping. Bahasanya itu eh, kalau kita pengen sesuatu, misalnya kita nanya ke toko nih, kita sebagai customer, kita nanya ke toko, eh, Mbak atau Mas gitu ya, eh, ada aqua gelas kah atau ada ini kah? Nah, orang itu kan bakal dia mencari ya, mencari merek produk. Nah, endpoint itu istilahnya kayak merek produk gitu. Jadi agar tidak tertukar gitu. Nah, endpoint itu yang kita buat nanti seperti ini URL-nya gitu. Jadi masing-masing endpoint itu ada fungsinya masing-masing. Jadi nggak satu endpoint itu untuk semua. Itu bad trust ya nanti bikin server jadi berat gitu. Untuk Mas Norman Baskara apa udah jelas? Oh, oke. Ya, yang lain ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya, lanjut aja ya. Oke, nih. Jadi fitur utama REST API itu beberapa ada banyak ya. Yang pertama stateless. Stateless itu apa sih? Stateless itu eh, jadi kalau kita pengen nge-request sesuatu ke server, itu yang dibawa ada banyak. Jadi informasinya itu ada banyak yang dikirim gitu, nggak sebagian. Jadi kayak misalnya apa ya? Tadi kayak metodenya tadi harus dikirim, terus ada beberapa secret key secret key dan eh, client key gitu. Jadi semuanya informasinya menunjang itu harus dikirim gitu. Terus juga sesinya nggak disimpan. Jadi kita dianggapnya waktu sekali apa klien kita nge-request API ke server, itu kita sistem kita tuh nggak menyimpan sesi. Jadi nggak apa namanya nggak melakukan berkali-kali gitu. Jadi maksudnya nggak ada charge-nya gitu ya, nggak ada sesinya. Jadi ya kita harus dianggapnya oleh server harus nge-request ulang lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada client server arsitektur. Itu memisahkan antara front end, klien front end dan server back end memungkinkan fleksibilitas pengembangan. Nah, kalian mungkin udah tahu ya, jadi istilahnya kayak kan ada arsitekturnya itu monolit, langsung klien server gitu. Ada juga microservice gitu ya. Jadi arsitektur ada banyak. Jadi dengan REST API ini, itu kita bikinnya lebih simple. Jadi nggak arsitekturnya nggak terlalu rumit gitu. Jadi dibagi berpart-part gitu ya. Terus yang ketiga ada resource based. CPI berfokus pada resource data yang direpresentasikan dalam berbentuk URL atau endpoint. Nah, ini tadi yang ada nanya tadi mengenai endpoint yang tadi ini. Nanti kan kalau misalnya kita bikin API, kita khususin nih endpointnya atau URL-nya, bahasanya endpoint di kita. Nah, jadi misalnya untuk user, produk, orders itu khusus gitu, gitu ya. Ada yang kurang paham?
Jadi ini lebih biar gampang mappingnya gitu. Terus ini tadi metodenya ada beberapa ya. Kebanyakan get itu untuk mengambil data, yang kedua ada post untuk menambah data baru. Jadi untuk nge-create ke dalam database itu kita pakainya post. Terus untuk mengupdate data itu pakai put atau patch. Ngedelete ya untuk ngedelete data gitu. Ini salah satu kegunaan atau fitur utama dari REST API-nya sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, kalau saya yang jelasin kecepatan, nanti boleh langsung tanya aja ya. Kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti atau baru di telinga kalian gitu ya. Oke, saya lanjut aja next. Ini ada beberapa kelebihan REST API itu tersendiri. Tadi saya udah jelaskan ya, lebih gampang digunakan. Jadi kalau misalnya mau skala kecil, skala besar, itu REST API itu lebih mudah diterapkannya. Jadi nggak terlalu banyak apa ya istilahnya itu eh, mudah dimengerti untuk arsitekturnya gitu. Terus yang kedua, fleksibilitas dan independen dari teknologi. Nah, untuk API itu tersendiri itu banyak supportnya dari beberapa bahasa itu JavaScript, Python, PHP, dan lainnya ya. Java juga support untuk API ini. Biasanya itu dipakai di Spring Boot gitu. Terus untuk formatnya juga ada banyak, itu bisa JSON, XML, dan lainnya. Kalau biasanya untuk file itu biasanya bentuknya uh, form data ya, untuk ngirim data berupa database 64 atau file-file gitu. Nah, itu disupport juga oleh REST API. Terus tadi juga sudah dijelaskan stateless dan scalable ya. Setiap request bersifat independen. Jadi server nggak perlu menyimpan status sesi. Jadi servernya itu eh, nggak menyimpan banyak sesi atau memori gitu ya. Jadi lebih efisien dalam kinerjanya. Gitu mudah diskalakan secara horizontal karena tidak ada dependensi pada sesi pengguna. Oke, lanjut. Ya, kita udah masuk ke WebSocket dengan Express.js. Sebelum masuk sendiri terkait REST API, ada yang mau ditanya lagi nggak? Jangan sampai nanti ada yang kelewat, nanti kalian bingung. Gitu. Nggak ada ya? Oke, kayak, oh, kayaknya ada. REST API apakah berkaitan dengan backend software? Oke. Iya, REST API itu terkait dengan backend ya. Jadi backend itu istilahnya di belakang layar. Jadi kalau misalnya front end itu kan di depan layar. Kalau disimulasikan itu front end itu seperti layar layar TV. Kalau di dalam TV itu layarnya ya layar TV. Back end itu softwarenya. Jadi layar itu kalau pengen menampilkan sesuatu itu yang bekerja itu apa namanya prosesornya ya, back end-nya ya. Jadi back end ngasih sesuatu, ngasih resource-nya. Ini tampilin nih back end gitu ya. Tampilin apa yang ditampil untuk sebagai interface pengguna gitu. Nah, untuk komunikasi antara dua itu menggunakan REST API begitu. Jadi REST API itu istilahnya kayak kabelnya lah ya, kabelnya komunikasi interface-nya antara klien dan servernya begitu. Jadi biar komunikasi antara klien dan servernya itu lebih lebih lancar ya. Gitu. Kalau zaman dulu itu ada program itu eh, klien dan servernya itu digabung gitu. Jadi
dia nggak pakai API langsung di dalam itu, tapi itu sebelum ada REST API gitu. Nah, ini REST API ini udah hadir, saya lupa tahun berapa gitu. Ini lebih mempermudah. Jadi kalau mau integrasi sistem juga, REST API ini lebih cocok juga kalau misalnya kita, contoh, kalian punya sistem kayak marketplace lah ya, marketplace, terus kalian pengen melakukan pembayaran. Nah, orang mau pakai sistem kalian, mau bayar sesuatu, tapi kalian nggak punya nih platform pembayarannya. Nah, pasti kalian bakal kalau pengen bikin juga kan, bikin sendiri juga nggak mungkin sih, mustahil. Karena pembayaran itu kan eh, pasti terkaitnya ke platform kayak penyedia layanan jasa kayak bank gitu ya. Kayak kayak apa lagi ya? Pokoknya yang bekerja di keuangan gitu. Nah, kecuali kalau kalian punya perusahaan, punya ada bank sendiri gitu. Jadi orang bayar pakai bank kalian. Tapi kan nggak mungkin. Tiap orang punya bank beda-beda. Nah, itu gunanya API. Integrasi ke sistem lain. Jadi kita pakai apa namanya? Pakai sistem orang lain gitu. Jadi diintegrasikan dengan sistem kita biar pengguna itu gampang melakukan pembayaran. Gitu. Itu REST API-nya sendiri gitu. Gimana Mas Norman? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada lagi ya, saya lanjut aja ini. Oke, ini kita bakal praktek menggunakan WebSocket. Jadi, eh, REST API tadi kita skip dulu. Sini kita akan mengetahui WebSocket itu apa ya. Di sini kita semuanya udah siap nggak ya untuk praktek? Sudah diinstal untuk Node.js-nya. Minimal yang latest version itu 18 ke atas ya. Ini saya tunggu sampai instalasi kalian selesai. Soalnya salah satu syarat untuk apa untuk belajar sesuatu untuk belajar Node.js ini kan harus kita install dulu ini dependensinya. Yang sudah yang sudah install Node.js-nya boleh chat di chat Zoom-nya ya. Oke, sudah baru 2 orang yang sudah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham cara installnya, kasih tahu ya biar kita bantu untuk mungkin kayak setup environment-nya. Oke, 3 orang sudah. Oh, Mas Norman. Belum ya? Belum diinstal ya, Mas? Oke. Mas Norman boleh buka ini nggak ya? Ntar saya share dulu. Ya, Mas Norman itu boleh di-download aja dulu, Mas. Ini kebetulan, kalau boleh tahu OS-nya pakai apa nih? Windows atau Linux? Windows 11. Ya, itu boleh di-download ya. Download aja yang untuk Windows, yang MSI itu nggak apa-apa. Installnya kayak biasa aja, double klik aja, aturan administrator. Sambil menunggu Mas Norman install, ada lagi yang belum, baru puter, goreng. Ini nama-namanya nama makanan semua, jadi lapar ya. BTW ini lagi puasa semua nggak nih? Saya tidak, Bang.
Oh, Bang Norman mokel. yang tidak nih harusnya lebih semangat nih belajar. Don. Oke. Unknown ini yang mana nih? Namanya siapa ya? Mokel. Mokel apa nih Mokel? Oh, Rosa. Oke, siap, mantap. Bang Norma tadi gimana? Mokel apa nih? Ntar ini agak pelan nih bahasa-bahasa ini. Waduh, buka puasa diam-diam. Ini mah kalau ada kayak gini berarti tahu semua aja nih. Bang Norman udah diinstal mas? Ada kendalaan nggak? Yang lain ada yang belum? Saya sudah bang. Oke, sudah disebut install Python. Begituan. Space-nya penuh nggak mas? Atau mau saya screen biar kita lihat waktunya juga masih panjang. Hmm, coba di close dulu. Itu require disknya 3 giga. Disknya penuh nggak ya? Oh, sudah ke close. Oke. Tadi double kliknya udah keluar nggak kayak pop-up Windows-nya gitu. Pilihannya apa aja tuh? Oh, versi terbaru nih gimana? Ntar ya, saya coba download juga. Foto metode installnya ini beda juga. Versi 2 juga. Oh, gitu ya. Coba Mas, di saya sih muncul normal ya tampilannya. Coba di share screen lagi, terus dari awal lagi coba. Saya sih normal ya, nggak ada muncul komen kom kayak tadi. Bang, izin Oh nanya bang. ya, coba di CMD-nya tulis not Minvi tuh yang dikasih tahu Mas Dias tuh. Double klik aja sih sebenarnya tadi ya. Aplikasi apa namanya masternya tadi. Harusnya muncul pop up kayak oh udah
tinggal di next. Oh, udah diinstal apa gimana nih? Maksudnya nih. Oh, sudah install. Oke, versi berapa nih? Node.js-nya. Versi 2214. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Kayaknya udah semua diinstal. Nah, kita install npm-nya dulu. Bentar, saya Mumpung search apa dulu. bulannya Hanafi kan gitu. Kalau ngumpul semakin banyak kan. Dia harus hati-hati sama Hanafi. Ah, screen saya udah kelihatan belum? Oh ya, saya lupa. Udah, Bang. VS Code. Ya, untuk ininya, gue apa namanya? Eh VS Code-nya ada yang udah install belum? Ini pelan-pelan nih, satu-satu nih biar nggak ada yang ketinggalan. Mas Norman udah diinstal VS Code, Mas? Untuk code editornya? Belum. Oke, Jawa. Kita kirim dulu. Bentar ya. Ya, itu Mas. Coba di-download dulu, Mas. Nanti diinstal. Coba. Oke, terima kasih Mas Dias. Yang Astaga. namanya ilmu kan harus full. Kalian udah capek-capek ngeluarin, ngeluarin waktu kan. Belum puasa gini. Fill extension, boleh. Fill extension. Extension, saya ini aja sih. Saya pakai Docker ini, extension ini. Karena saya banyak ya, banyak. Maksudnya ngerjain project. Jadi extension itu tergantung kebutuhan kalian. Standar klien nih, standar klien saya biasanya pakai standar klien. Biasa kalian pakai Postman ya untuk hit API, apa namanya, ngetes-ngetes. Saya biasanya di sini standar klien biar AirPods. nggak susah gitu. Tuh. Terus Docker ya biasa Docker untuk apa namanya, biar mudah integrasi. Ini banyak kan extension untuk Java sih ya. Intel Code, Code API, language support Java, Gradle. Ini kalau misalnya mau ada mobile programming, pakai Gradle. Snap, Snap ini kalau kalian misalnya mau nanya ya, misalnya nggak perlu screenshot gini, jadi kan panjang ke bawah. Kalau misalnya kalian, nah, nih, terus kalian ada kode Bisa banyak di stone panjang. ya, Odet itu. Kenapa? Halo, halo. Bang, itu extension untuk API tadi apa, Bang? Oh, untuk API maksudnya ngetes tadi ya. Ya, Untuk ya. tes API pakai ini nih, standar client. Bentar, bayar. Oke. Ya, mungkin komen nggak sih? Pakai apa yang ngetes API? Standar client ya. Tadi saya pakai standar client. Ayo, Bang, lanjut, Bang. Oke. Tadi Mas Norman gimana nih? Udah selesai belum install? Ya, sudah udah ya. Udah kebuka kah ininya? Kayak saya nih, Flash.js.
foldernya workspace kalian di ini dulu lah, biar rapih gitu. Misalnya buka folder, open folder. Nah, nanti folder kalian tuh yang dimasukin di sini. Di sini ya, di open folder. Dibikin dulu foldernya, biar rapih kalau di kalian. Nggak mencar sana sini. Untuk extension sendiri kita belum apa ya, belum guna kayaknya ya. Belum ada yang dibutuhin. Paling untuk terminal, ini saya pakai Git Bash. Nanti apa namanya? Kan ini prosesnya panjang juga Git Bash ini ya untuk instalasinya. Kalian pakai PowerShell aja untuk ngerunningnya nanti. Untuk create filenya bisa dari sini nih. New file, create file apa yang mau kalian buat. Misalnya index.java, index.js, atau apa gitu. Jadi dari sini aja gitu. Oke, udah semua. Tampilan awalnya beda. Di close aja Mas. Pasti ada ininya ya. Apa namanya? Get startingnya itu. Di close aja tuh. Kalau Mas Maman, sudah kan? Bang, Node.js biasanya buat apa? Node.js buat apa? Biasanya buat apa? Ini yang pertanyaan. Node.js itu eh, apa ya? Salah satu bahasa pemrograman ya. Kan ada banyak. Jadi em, tergantung kitanya. Biasanya Node.js ini untuk web development bisa, terus untuk mobile programming bisa juga. Karena ada tuh framework namanya React Native tuh. Kebanyakan sih Node.js itu untuk apa ya? Untuk backend ya, untuk backend tuh. Nanti pakai JS atau TS. Nanti pakai JS kita. Kita nggak masuk ke JS itu. Pakai Common JS aja dulu kita ya. Boleh, boleh. Japri aja kalau misalnya mau minta bantuan apa. Ini udah selesai kan Mas Norman? Belum. Yang mana nih kendalanya nih? Yang sudah boleh di npm install ya. npm install Express sama WS ya. WS ini WebSocket. Kita kan materinya belajar WebSocket ya. Boleh langsung sorry, sorry, sorry. Maaf, kelewatan. Di sini bisa nggak ya? npm init dulu ya. Kita sudah di index. Oke. npm init min y. Oke, sudah. Lalu kita ke npm install express ws. Kalau udah berhasil nanti di sini kayak tampilan kayak gini ya. Ada banyak vulnerability. Tuh. Ini kalau misalnya kita install, express-nya udah, ws-nya udah. Belum awalnya gimana? Belum awalnya gimana? Coba di share screen aja, Mas. Tampilan VS Code-nya gimana? Nah, ini ya, npm init min y. Belum muncul, Mas Norman. Nah, tadi saya aja yang nggak belum muncul ya. Udah. Itu ke kiri, Mas.
Yang ada gambar folder itu. Gambar folder. Enggak, aku udah lihat yang normal nih, normal screen. Bentar. Buat folder dulu, Bang Norman. Misalnya nggak muncul ya. Nah, itu. Oh ya. View. Bentar. Oh, sorry. Oke, ya bikin folder. Bikin folder dulu, Mas. Open folder. Atau ke Explore aja Salahnya dulu deh. File manager Ex- dulu. Windows File Daily. Manager dulu. File manager dulu, Bang. File manager. File Managernya, Mas. Buka file manager. eh My dokumen aja deh, taruh Dokumen, deh kalau dokumen. misalnya bingung. Hmm. Di situ ada new folder tuh. Ada button new folder. Paling atas, kiri kanan atas. Ya, Kiri ke atas ayo. lagi, Mas. New folder. Tuh ya. Gue bikin folder itu. Tulis aja apa bebas. Oke, nah itu select folder. Oke, oke, sip, mantap. Yes. Ya. Filenya Oke, aja tuh. itu di close aja, Mas. Terus buka terminal di titik tiga atau paling atas. Atas lagi. Titik tiga. Titik tiga Atas atas. lagi. Deket go. Kiri kanan atas, Mas. Titik kiri Kiri. lagi. New Ya, terminal. terminal. New terminal, Mas. Terminal. Ya, itu kan PowerShell. Coba cek node-nya versi berapa. Node MinV. Kita baca nggak? Oke, sip, mantap. Nah, di sini kita bikin, ini udah selesai ya. Ikutin saya ya. Ini saya gantian share screen. Langsung aja nggak sih, Bang, di tutorial? Berarti bucet aku. Cek saja. Oke, oke. Ya nanti, Kak Norman kalau misalnya itu, ini kan udah ya, tinggal kita jalanin aja. Harusnya cepet ya. Kak Normal tadi, jalanin ini dulu, Mas. npm init min-y di itu aja tadi. Di terminal PowerShell-nya tadi. npm init min-y, saya copy aja dari sini ya. Sama npm file express ps. Di Kak Normal di chat Zoom ya. Itu jalanan itu, bertahap satu persatu dari atas. Oke, saya lanjut. Ini sudah di ini ya, sudah keinstall. Oke, kita import dulu ya, kita import Express-nya. Pertama, cons Express, saya. Bang, itu screen-nya masih belum kelihatan, Bang. Oh, masih belum kelihatan. Discord-nya nggak sempat kelihatan. Oh, oke, sorry. Udah kelihatan kan? Nah, udah. Oke. Ini, Express-nya dipanggil dulu ya. Call Express, require Express. Terus cons Express-nya di invoke, dipanggil. Terus kita inisiasi portnya, kita pakai 30 aja ya. Biar nggak tumburan sama kalian, takutnya ada project lain. Biasanya pakai 3000 umumnya.
Terus panggil socketnya. Test console. Oke, sampai sini udah ngikutin. Selanjutnya kita integrasiin cons Cons. transfer app-nya di listen dulu, listen out solid port callback. Oke, kalian bikin aja di print kalau misalnya Server running. servernya udah running. Server udah running di HTTP localhost lagi 3030. Jangan lupa di save ya. Socket server ini dipanggil ya, dipanggil. Min aja min yang nggak off mic. Berisik banget coy. Oke. Has on connection. Has console.log kita print lagi. Client connected. Oke, kita tes jalanin. Benar nggak filenya di sini? Index.js. Oh, ada error nih. Apa nih? Portnya udah ada. Oh, sorry. Saya udah ada portnya. Pakai 40 deh. Nah, ini kalau misalnya udah kayak gini, servernya udah running ya. Udah terintegrasi antara Express sama WebSocketnya. Yang lain udah pada running Udah. atau ada kendala kan? Ya, Oke, Bang. saya lanjut ya. Ya. Di sini kalian bikin file HTML. Ini aja deh. File index.html sebagai apa namanya? UI-nya. Di sini kita mau ngetes WebSocket ya. Kebanyakan WebSocket itu kan untuk ini ya, kayak aplikasi chat, WhatsApp. Siapa sih di sini yang nggak punya sosial media gitu? Pasti ada fitur WhatsApp-nya kan. Nah, ini salah satunya WebSocket itu kegunaannya biar komunikasinya itu real time. Jadi kita servernya itu open connection-nya itu nggak perlu melakukan request berkali-kali. Jadi open connection itu kalau misalnya ada trigger aja, ada perubahan data baru dia langsung aktif. Gitu. Nah, jadi di sini fungsi dari WebSocket itu sendiri kayak gini gitu. Gitu.
Nah, bentar. Ini oke. Bentar ya. Ini saya jelasin dulu tentang WebSocket itu apa. Oke. Ya. Jadi apa sih WebSocket tadi? Ya, tadi yang saya jelasin tadi, protokol komunikasi full duplex yang memungkinkan data dikirim secara real time tanpa request berulang, gitu ya. Jadi tadi kan kita udah bahas API ya. Nah, API itu kan dia sesinya nggak disimpan. Jadi ya dianggapnya request baru. Nah, WebSocket ini dia kita nggak perlu melakukan request berulang, jadi datanya itu real time. Gitu. Nah, kapan sih menggunakan WebSocket? Ya, tadi saya bilang biasanya sih di sosial media ya, web chat, customer support, di game. Di game itu kan kalau kalian main Mobile Legends, nah itu real time tuh. Gitu. Dashboard monitoring real time, notifikasi juga tuh. Nah, kalau eh, misalnya kalian order di Shopee, itu kan pesanan kalian kan secara real time kan langsung ada notifikasi pesanan sampai, pesanan dibatalkan. Nggak mungkin 3 hari kemudian kita baru dapat infonya pesanan dibatalkan atau pesanan sampai. Rugi kita, gitu ya. Oke, ini saya lanjut. Tadi kita lanjut ke praktek WebSocketnya ya. Ya. Nah, di sini kalian udah running semua ya WebSocketnya. Untuk selanjutnya itu bikin bikin indeks HTML sebagai apa ya? Sebagai UI-nya nanti. Ini di sini saya udah siapin biar kita nggak lama. Di sini bodinya, oke. Ini saya nggak apa namanya ya, nggak satu persatu ya, karena kita akan praktek lagi, praktek paket ayo. Tema body, yuk, saya jelasin aja. Oke, nah ini saya kan udah bikin nih HTML-nya. Mulai dari sini div, chatting HTML kalian udah paham lah ya, sedikit banyaknya. Siap, Nanti sudah. di sini ada, ya di sini nanti ada script. Pertama kita assign dulu nih WebSocket yang kita bikin tadi. Ini kan tadi kan udah jalan ya, server WebSocketnya di port 3040. Ini, nih, di sini WebSocketnya udah jalan. Kita assign, kita panggil. Nanti selanjutnya apa nih? WS on message. Kita pakai WS on message untuk menerima data secara real time. Gitu. Nah, di sini kenapa ada kondisi nih? Jadi nanti itu data yang diterima dari WebSocket itu berbentuk blob. Nah, jadi kita untuk hindarin itu biar misalnya kita ketik data ini, bentar ya. Ini kita bikin dulu klien udah connect. WS on message.
message. Jadi kita di sini kita udah message. Kita send message nih. Waktu send message harus sama nih. Kita send message di sini. Kita lognya kita tampilin dulu kalau misalnya message udah diterima. Message, oke. Jadi di sini tadi on connection dulu, kita hidupin servernya ya. Nanti akan muncul log client connected. Nah di sini kita kasih tugas lagi nih WS on message. Nah WS on message di sini biar kita bisa tahu nih data yang diterima gitu, real time. Data masuk apa nih gitu. Jadi nggak ada delay-delay. Aduh. Message. Message. Kita ambil dari sini ya message-nya. Kita convert ke string. To string. Nama chat ya harus misalnya string number gitu. Oke. Di sini kita panggil WSS. WSS. Clients. For each. Jadi datanya itu nanti kan berbentuk kliennya itu kan ada misalnya ada lebih dari satu ya. Kalian udah paham lah ya array itu apa. Jadi array itu kayak kumpulan string atau integer lebih dari satu gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita apa namanya grup WhatsApp itu kan lebih dari satu. Jadi kita looping, kita for each untuk nge-mappingnya. Sini if client, sorry, ya sama dengan s dan client ready state web socket open. Jadi di sini kita bisa apa? Jadi conditional ini. Sorry. Ya, lalu. Jadi di sini ada kondisional untuk mengecek kliennya, usernya siapa gitu. User yang terhubung. Terus klien send receive message. Dari sini kita terima dan WS on. Nanti di server masuk message-nya ke sini nih, diterima, message-nya di-convert jadi string, terus baru dikirim ke klien yang dituju. Gitu. Terus ya banyak ini. Kalau nggak ada sesi, kliennya disconnect. Biar nggak kayak servernya nggak terlalu berat. Klien disconnect. Oke. Jangan lupa
di save, terus di restart servernya ya, di Ctrl C dulu, terus jalanin lagi node index.js. Oke, kita coba HTML tadi yang kalian buat itu dibuka ya, dibuka di browser. Nah, bisa yang ini CSS-nya coba. Oke, ya, ya ini tadi yang kita bikin. Kalau kita coba tes, halo, halo, sorry, harus bikin dua. Halo, halo, udah muncul kan? Awalnya tadi nggak ada. Kalau misalnya ini juga muncul, gitu. Udah real time nih. Ini stylingnya, Itu tapi belum ke save kan, Bang? apanya nih? Itu yang chattingannya belum kan, belum ke save kan? Belum ke save. Misal di Iya, kalau di refresh ya kehilang dia. Hmm. Jadi Tuh. biar save pakai ini ya, pakai apa? Database ya. Itu ada metodenya lagi. Nanti bisa Hmm. pakai database, bisa pakai apa namanya kayak file gitu ya, atau txt gitu. Banyak cara untuk menyimpan story chat. Tapi ini kita yang penting paham dulu nih sampai sini nih. Oke, oke. Bang. Halo, ya, ya HTML-nya halo Bang, gimana? jangan lupa. HTML-nya di share mana, Bang? HTML nanti saya share. Oke, oke. Biar ini waktunya cepat banget jalannya, nggak terasa. Nggak bisa sebentar sebenarnya kalau belajar ini. Ini yang penting kalian paham nih. Jadi dari oke, share screen-nya saya ganti dulu. Nah, kan tadi kita udah bikin backend-nya. Dari backend, kita integrasikan dengan Express, terus WebSocket. Ah, kita integrasikan di sini WebSocket-nya, panggil server Express-nya, terus kita inisiasi connection, klien udah connect, di sini WS on. Kita bikin nih, kita mapping message yang bakal masuk. WS on message. Di sini key-nya message. Nah, nanti kita ambil message yang ada di sini, kita convert ke string, terus kita cari nih klien yang udah connect, yang melakukan pengiriman data, pengiriman pesan. Nah, kita kirim ke UI. Nah, di sini biar UI-nya real time, dipanggil, kita konekin juga ke servernya yang kita bikin tadi, WS on message asing. Nah, di sini ada kondisi, tadi saya udah jelasin, ada tipe data block, ini untuk menghandle-nya ya. Jadi data yang dikirim dari WebSocket itu tipe datanya block, jadi kita handle seperti ini kondisinya. Nah, terus di sini ada apa kode berupa DOM.
Nanti kita ambil get element by ID chatbox di sini. Nah, nanti kan chatnya di sini nih masuk. Kita append message yang dari chatboxnya tadi, kita append message yang ada di sini nih. Nah, si message kan ini variabel ya, ambil data dari event ini. Nah, di append ke chatbox. Nah, kita bikin tag HTML, baru kita tampilkan di UI-nya. Begitu juga kalau kita mau ngirim, kita bikin function di sini send message dari buttonnya ini. Ini buttonnya, send kirim function. Nah, nanti kita mapping user get element by ID user input, value-nya apa. Tuh, udah dapat. Nanti kita bikin apa namanya HTML lagi, kita bikin untuk eh, menempel ke form chatnya tadi. Nah, setelah ditempel, baru nih eh, kita kirim data kita tadi. Kita kirim ke klien lain. WS send user input. User input tadi yang mana nih? Kita ambil value-nya tadi dari formnya, terus dikirim ke pakai WS send gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanya? Kita balik lagi ke PowerPoint. Ya, itu tadi sekilas untuk penjelasan WebSocket di Express.js. Nah, selanjutnya di sini implementasi singkat menggunakan soket I/O. Nah, ini kita pakai soket I/O ya. Tadi kan kita pakai WebSocket. Nah, ini kita pakai soket I/O. Salah satu eh, apa namanya framework juga gitu. Tapi untuk WebSocket udah paham belum? Untuk alurnya, caranya gitu ya. Cara Insya singkat. Allah sudah. Oke. Ini kita lanjut ke implementasi singkat Express.js pakai dan soket I/O. Oke. Nah, kita buka dulu. Ini saya share di link kalian di chat Zoom. Di chat Zoom ya. Di chat Zoom itu tuh soket I/O. Ini kita matiin dulu yang tadi, project yang kita bikin. Kalian bikin folder baru. Bikin folder baru aja ya. Ya, nggak susah. Di sini, socket.io. Oke, semuanya udah bikin folder baru. Bang, boleh nanya, Bang. Ya, Ini kok pas saya node index.js, kok servernya running terus ya? Itu kan lifetime. indeks. Running terus Iya, Bang. Kalau udah di running terus ya lifetime ya. iya. Heeh. Tapi nggak Ya running muncul terus. listening on port itu nggak muncul ya? Di lock dulu Mas, nah, muncul di sini. Nanti kan di sini ini server udah running nih. Kita assign dulu nih, kita inisiasi untuk express-nya. Nah, nanti kita simpan di variabel, baru nanti diintegrasikan ke WebSocket-nya di sini. Nah, yang muncul nanti di sini
Yang muncul di terminalnya nanti ini nih, Oh, gitu. oke Bang. Ya. Nah, ini kita lanjut ke soket I/O. Jadi untuk bikin apa ya, untuk WebSocket itu ada banyak cara. Gitu. Salah satunya pakai soket I/O ini. Udah dibuka belum untuk link yang saya kirim? Coba dibuka Udah Bang. dulu. Sudah Soket sebentar. I/O. Oke. Jangan lupa npm ini ya. npm init minie. Oke, sudah. Terus install. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu dokumentasinya. Udah dibuka belum? Tadi udah semuanya udah dibuka ya. Masuk ke step pertama dulu ya. Masuk ke step pertama, project inisialisasi. Nah, di sini kan nah, Modul. di sini kan ada dua nih. Tadi kan ada yang nanya pakai TypeScript atau ini. Jadi di Node.js itu kan udah yang terbaru itu di ASIC ya. Ya pakai kayak tadi kayak TypeScript kebanyakan. Tapi kita pakai Common.js aja nih, biar bareng-bareng. Nah, untuk instalasi pertama soket I/O itu pakai ini nih, Express 4. Kita ikutin dokumentasi ininya dulu. Install ini ya, satu-satu. Udah, Udah Bang. di saya ini masih ini, jaringannya lambat. Install. Oke, VS Code-nya nggak kelihatan Bang. oke, oke. Nih, Nah, baru. udah kelihatan belum? Udah. Oke, tadi installnya udah selesai semua ya. Di npm install Express. Udah. Kita ikutin yang ini nih. Tadi kan dia suruh installnya nih, Express 4 nih. Terus kita bikin file, sorry, file. Kita bikin file lagi, index.js, kayak tadi. Gitu. Terus, ini kalau kalian mau ketik-ketik satu-satu nggak apa-apa nih. Saya copy aja nih, biar nggak lama. Nih, kan tadi sama tuh. Express, tukar Express, get server, via not HTTP. Terus kita jalanin, not index. Tuh, udah running. 3000. Report 3000. Kita copy-copy aja dulu. Jadi kayak tadi ya, sama. Eh, require HTTP, panggil. Caranya ya, sesuai dokumentasi tadi. Terus expressnya di info, dipanggil fungsinya. Terus diinisiasi servernya. Gitu ya. Terus kita bikin, kalau misalnya udah jalan. Nah, kita coba akses ini di web browser. Localhost 3000 kilowatt. Berarti udah jalan ya server yang kita bikin tadi. Oke, udah. Yang lain udah kepanggil belum? Udah muncul hello world.
Halo, halo. Udah bang. Udah ya. Oke, kita lanjut. Step selanjutnya. Ini kalau udah muncul kayak gini hello world. Next. Terus selanjutnya, dia suruh ada tambah nih. Join. Kita copy aja nih. Copy di sini. Terus kita yang suruh tambah. Ini tadi yang nanya endpoint di sini nih. Kita tambahin endpointnya ya. Metodenya get rest-nya tadi, rest API tadi. Terus di sini sorry. Terus saya jelasin ini beda atas sama bawah ini apa. Terus di sini jangan lupa ini matiin dulu. Lalu kita bikin file .html. Ini nanti akan masuk ke materi selanjutnya yang saya praktekkan ini. Oke, sudah. HTML. Kita jalanin lagi. Index.js. Kita jalan. Kita akses lagi. Endpoint-nya, path URL-nya. Kita ganti. Tadi kan cuma /ml. Udah muncul kayak gini, send. Kenapa muncul? Ini saya jelasin. Karena kita memanggil file HTML. Jadi kita render script HTML-nya ke Express.js-nya. Jadi nanti dari Express.js nge-send ke browsernya. Gitu ya. Yang lain udah muncul belum? Udah muncul kayak gini nggak? Ada form send. Udah semua ya kayaknya ya. Saya lanjut. Tadi ini sudah, kita lanjut ke dokumentasinya tadi. Oh, server listen. Server listen tadi udah. Tuh, di dokumentasi nanti akan muncul seperti ini. Ada form untuk nulis pesan. Selanjutnya, eh, biar nggak lama, baru soket IO-nya kita install ya. Soket IO kita install, kita nanti untuk servernya kita install, supaya install socket.io. Ya, ini selanjutnya kita panggil library socket IO-nya. Ini kita copy aja yang persingkat waktu. IO-nya kita integrasiin. Terus di sini sama kayak WebSocket tadi, kita inisiasi koneksi. User connected, oke, sudah. Terus di HTML-nya kita invoke socket IO-nya. Tuh, biar muncul. Oke. Nanti dia tambah ini di sini. Biar dia nggak open koneksi terus.
Coba jalani. Not index.js. Udah ya, berjalan. User disconnect. Coba kita buka browsernya tadi. Kalau kita refresh, udah ada belum ya? User connected. Udah berhasil ya, terkoneksi. Jadi kalau kita refresh browser HTML tadi, HTML yang kita bikin tadi, artinya di sini eh, apa soket IO yang kita bikin ini udah kepanggil di HTML. Tuh ya. Tuh. Kalau misalnya browsernya ada lebih dari satu, layarnya ada lebih dari satu, dua connect lagi di sini. Gitu. Oke, kita ke step selanjutnya, emitting event. Nah, ini apa nih emitting event ini? Kayak tadi nih, kita apa namanya? Kirim data. Proses binding kirim datanya. Kita copy aja ya. Ini kan tadi kita udah bikin. Kita copy aja ke script yang ini. Kita copy di sini. Jadi dia form input, form ID input, ditangkap dia value-nya. Terus tambahin event listener submit. Tuh. Terus di socket on di servernya index.js-nya kita tambahin juga dalam connection-nya, jangan lupa jangan sampai salah. Get message. Kita coba. Kita tonton videonya nih. Ekspektasinya dari implementasi ini apa nih? Oke. Oke. Jadi di sini kita nangkap nih pesan yang kita ketik. Kita restart dulu. Udah ketangkap atau belum? Coba di sini chat halo. Di sini belum kita tampilkan ya karena kita belum masuk ke step itu. Halo dunia. Oke. Halo dunia. Tuh, udah masuk. Udah masuk ya berarti udah ketangkep datanya berarti. Selanjutnya ke broadcasting. Gimana caranya kayak tadi yang kita terapin bisa real time dari klien satu ke klien lain. Di sini kita tambahin ini, tambahin dan bisa ditampilin di HTML. Tambahin ini, terus ini. Tuh, ekspektasinya gimana? Dari video, nanti kayak gini ada dua klien, saling chat. Kurang lebih sama ya, kayak kita praktekin pada WebSocket pertama kita buat tadi. Gitu. Nah, gitu ya. Coba kita jalanin. Tadi udah kita tambahin ini. Kita start. Jangan lupa di save, takutnya nggak ada yang update dan tumaksin. Oke, kita refresh. Halo. Oh, sorry. Nah, open chat, get message. Oh, socket on. Nah, video ini sudah.
Oh, sorry, belum di emit. Belum di emit ya. Ini di assign, tambahin di connection. Connection. Terus socket on, di emit. Biar get message. Belum di emit ternyata. Oh, ditangkap dong. Oke, sudah di emit. Coba lagi. Restart. Halo. Ah, di sini udah muncul ya. Halo. Ini juga udah muncul. Keren. Tuh. Simple chat yang kita buat hariin. Tuh. Ya, ini fungsi. Itu cara penerapan dari soket IO teman-teman ya. Oke. Ya, udah kelihatan belum share screen saya? Udah. Udah ya. Nah, itu tadi penjelasan kita tadi ya tentang WebSocket, soket IO. Selanjutnya yang ketiga itu server side rendering. SSR, apa sih server side rendering? Nah, tadi kan saya udah liatin tuh apa namanya cara server side rendering. Ya, yang ini nih. Jadi dari server kita manggil file HTML yang kita bikin di render Iya. di sini. Sorry, tolong di mute dulu ya. Masih itu. Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi server side rendering tadi itu tuh tadi yang kita bikin tadi itu udah termasuk server side rendering. Jadi dari server yang kita bikin, kita panggil file HTML-nya, kita kirim ke browser kayak gini kita akses. Jadi aksesnya dari endpoint-nya aja nih HTML gitu. Ya. Nah, kelebihan dari SSR itu sendiri apa sih? Jadi lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Sorry, prosesnya lebih cepat karena kan nggak perlu lagi lewat jaringan ya, lewat API, lewat ini itu gitu. Jadi langsung di situ komunikasinya gitu. Performanya meningkat, CEO-nya, search engine optimize-nya lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Jadi untuk muncul di pencarian di atas di Google browser tuh di browser itu lebih lebih memungkinkan gitu ya. Itu ada keunggulan dari server side rendering. Nah, ada salah satu kawannya lagi juga itu namanya client server rendering. Kalau kalian pernah dengar ada framework namanya React dan Vue itu termasuk dari CSR sendiri. Ya perbandingannya ya ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Kalau di apa namanya di SSR sendiri memang lebih cepat, lebih ini karena kan dalam satu itu. Tapi mesti apa ya resource servernya lebih besar gitu. Kalau CSR kan itu terpisah tuh servernya terpisah. Nah, memang lebih lambat tapi cara kinerja servernya nggak terlalu berat. Jadi kalau ini tergantung kegunaan sih. Kalau misalnya kalian punya satu server yang speknya mumpuni ya pakai SSR bisa. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan gede itu pakainya CSR gitu. Jadi maksudnya itu jadi kalau misalnya satu server mati, yang kliennya nggak mati gitu. Jadi kalau ditumpuk jadi satu server kan satu mati mati semua kan gitu.
Itu perbandingannya. Selanjutnya, implementasi SSR dan EJS, di Express.js. Nah, tadi kan kita udah nerapin nih ya, nerapin rendernya tadi tuh, SSR-nya tadi. Sorry. Tuh. Jadi kita bikin endpoint-nya, kita render, kita kirim HTML-nya ke klien browser. Tuh, singkat dari SSR. Selanjutnya yang keempat itu ada pengertian API. Tadi saya udah jelasin ya. API itu aplikasi programming interface, komunikasi antar klien dan server. Itu ibaratnya kayak layar TV sama mesinnya itu. Dikoneksinya pakai kabel. Itu API. Dan API itu bukan cuma REST API, ada Swap, ada GraphQL, ada yang lainnya. Ada banyak bisa kalian cari di Google. Gitu. Nah, kegunaan API sendiri apa? Menghubungkan aplikasi, mengambil data dari server, mengotomasi tugas, integrasi dengan layanan pihak ketiga. Gitu. Tadi saya contoh tadi kan kayak kalian punya e-commerce gitu kan, pembayarannya user kalian pengen bayar tuh. Nggak mungkin kalian harus bikin perusahaan lagi, habis di modal aja kan. Jadi kalian ya gunakan perusahaan secondary lah ya, gitu. Kita pakai layanan dia. Dan juga user itu nggak mungkin makainya pembayarannya punya satu bank aja, pasti ada banyak. Tuh, nah, di sini integrasi antara sistemnya. Itu bisa pakai API. Gitu. Mengambil data dari server, mengotomasi tugas, integrasi dengan layanan pihak ketiga. Terus, jenis berdasarkan penggunaan API, di sini ada Open API atau Public API. Nah, di sini Open API ini maksudnya API yang memang dibikin untuk terintegrasi, bisa dipakai untuk semua orang. Gitu. Kayak contohnya Google Maps API, kalian pengen bikin sistem. Kalau di Gojek itu kan ada map ya. Nah, mereka kan pakai Google Maps API. Memang open untuk publik. Gitu. Terus yang kedua, ada partner API. Partner API tadi contohnya kayak kalian pakai Mitra untuk pembayaran. Nah, kalian harus kerjasama dulu tuh sama mitransnya untuk pembayarannya gitu. Itu namanya partner API. Nah, ini salah satu contohnya, Docs API jika mau. Nanti kalian bisa cari sendiri nih API. Salah satu contohnya ya. Terus 5, implementasi chatroom dengan Express.js dan Socket.js. Tadi kita udah implementasi ya. Jadi ini kita skip aja karena waktu juga udah lewat. Kita dari harusnya jam 3 sampai jam 5, ini udah sampai jam 3 sampai jam 4. Ini udah hampir jam 5. Jadi kita udah implementasi untuk menggunakan soket IO-nya. Terus ya, mungkin sampai ini aja ya Mas Taufik. Halo. Cek. Lalu, oke udah ya. Nah, oke, mungkin ini sih kayak link absensinya dulu bentar saya share ya. Mungkin teman-teman boleh diisi link absensinya. Nah, itu udah dicoba diisi dulu link absensinya. Sama jangan leave dulu ya bentar ya. Bentar, diisi dulu aja link absensinya. Udah saya share. Oke, bentar. Bentar ya. Di yang paling bawahnya udah di ini. Oke, jadi langsung aja mungkin saya share lagi tadi ya. Tadi kayaknya ada tinggalan dikit. Jadi tadi udah ikutan kelas ya. Nah, jadi di sini ada kelas ini ya, yang ini versi berbayarnya. Kalau tadi kan gratis ya. Cuman versi berbayarnya ini selama 4 minggu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau gabung ada diskon 150.000 untuk 3 orang pertama. Jadi boleh aja langsung
masuk ke link ini, nanti teman-teman bisa langsung check out ya. Ini untuk yang 4 minggunya, jadi semacam kelas intensif gitu istilahnya. Nah, jadi teman-teman boleh langsung masuk aja. Kalau misalkan mau order boleh check out langsung aja. Ada potongan harga 150.000 untuk 3 orang pertama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung cepat nih gercep itu bisa ada potongan 150.000. Terus apa yang didapatkan selama 4 minggu yang pastinya ada group discussion, one on one session, ada juga mini project dan juga akses ke rekaman recording ya. Jadi ada grup diskusi gitu untuk apa namanya? Untuk intensif sama ada one on one session gitu ya. Nah, gitu aja mungkin. Nanti bareng siapa belajarnya bareng Mas Yustanjah juga nanti sama mentornya sama. Jadi kalau emang mau bergabung boleh ya untuk sesi ininya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa diisi link absensinya karena untuk sertifikat ya. Kalau misalkan teman-teman belum mengisi absen, jadi ntar saya bingung buat sertifikatnya. Jadi ntar bisa dapat sertifikat gratis. Nanti bakal di-share di grup buat sertifikatnya. Nah, jadi teman-teman pastikan mengisi link absensinya. Kalau udah ngisi link absensi, nanti untuk sertifikatnya bakal di-share ke grup. Gitu aja sih mungkin kalau dari saya. Ini untuk linknya ya, tadi udah saya share juga. Kalau emang misalkan mau mengikuti kelas berbayarnya selama 4 minggu dan ya ada potongan seharga 150.000 ya untuk 3 orang pertama. Jadi bisa dibilang ini peluang banget buat teman-teman yang mau bergabung. Mentornya ada LinkedIn nggak? Mas Yustanja ada LinkedIn nggak ya? Ada ya kalau nggak salah. Boleh di-share aja Mas Ada Mas, LinkedIn. ada. Oke. Ntar di-share sama Mas Yustanja ya untuk LinkedIn-nya. Nanti bakal di-share. Nah intinya nanti kalau mau bergabung boleh nih di sini aja di kelasnya selama 4 minggu. Sebenarnya 4 minggu tuh sekitar 1 bulan ya. Jadi menurut saya sih 4 bulan dengan harga segini sih, maksudnya 1 bulan dengan harga segini itu udah worth it karena belajarnya mungkin benar-benar dari lumayan basic ya. Jadi sampai sampai benar-benar paham dan ya keuntungannya mungkin bisa lebih intensif dan bisa one on one session dan dapat group discussion juga ya. Dan ada mini projectnya juga jadi otomatis seharusnya sih bisa lebih intensif ya dengan adanya kelas ini. Gitu aja sih mungkin mungkin ya, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin dari yang lain udah nggak ada yang mau ditanyakan ya. Mentornya ada linkin nggak? Oh ya itu linknya ya, linkinnya ya Mas Yustanja ya. Boleh boleh dicek-cek aja, dilihat-lihat boleh. Wah, boleh nih dilihat-lihat ya. Mas Yustanja ini dari Hacktip ya ya. Lulusan Hacktip maksudnya. Oke, boleh dilihat-lihat, dicek-cek juga. Oh, ini saya belum connect juga. Connect ya. Nah, boleh dilihat-lihat ya dari Mas Yustanja terkait linkinnya. Oh, ini yang respon salah-salah. Oh, ini udah ada yang ngisinya, lumayan ada 8 orang ya yang mengisi absensinya. Ntar ini dapat sertifikat ya. Jadi teman-teman kalau ini bisa ngisi aja ya. Oke, gitu aja. Mungkin kalau yang kelas berbayar ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh ya. Mungkin kita end-nya jam 16.55 mungkin ya. Kalau mau bertanya terkait kelas berbayarnya atau yang paymentnya boleh. Nanti langsung gabung aja di kelas yang emang berbayarnya ya. Gitu. Oke, oke nih, mantap ya. Oke, mungkin udah ada beberapa yang live juga. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan terakhir? Oke. Kalau mau keluar oke nggak apa-apa. Mungkin gitu aja. Mungkin dari yang lain kalau dari saya juga sudah cukup. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya udah mungkin makasih buat Mas Yustanja udah mengisi sesinya.
Nanti mungkin saya bakal share link lagi di grup utamanya, biar teman-teman yang lain bisa mengikuti juga bagi yang mau ikutan. Oke, mungkin gitu aja kalau dari saya. Thank you buat Mas Yustanja udah sesi sharingnya dan teman-teman yang udah bergabung. Ya, sama. Mungkin gitu aja mungkin. Terima kasih semuanya. Saya coba stop share dan selamat ini ya berbuka bagi yang menjalankan puasa, selamat berbuka bentar lagi sih. Mungkin itu aja. Thank you semuanya. Saya langsung stop ya. Thank you. Oke, thank you, Mas. Yuk.